55 tahun yang lalu, pada bulan yang sama, terjadi sebuah peristiwa gerakan 30 September. Karena itu, Faisal Channel dalam segmen Millennial Melek Sejarah kali ini akan membahas tentang PKI, ideologi komunisme, pemberontakan PKI, sampai dengan penumpasan PKI. Tentu materi dalam video ini tidak bisa semuanya dianggap benar, namun tidak bisa juga dianggap salah, karena sejarah bisa saja berbeda, tergantung siapa dan dari mana sumbernya. Komunisme adalah ideologi ekonomi yang mendukung masyarakat tanpa kelas, di mana semua properti dan kekayaan dimiliki bersama, bukan individu. Hal inilah yang menyebabkan sering terjadinya gesekan dengan masyarakat lainnya, karena mereka yang berideologi komunis menganggap fasilitas-fasilitas seperti lahan pertanian adalah milik bersama. Pada tanggal 21 Februari 1848, Karl Marx dan Friedrich Engels menulis Manifesto Komunis sebagai tanggapan atas kondisi kerja yang buruk bagi para pekerja di seluruh Eropa. Latar belakang lainnya sehingga muncul ideologi komunisme adalah adanya kesenjangan ekonomi di berbagai Eropa pada segi industri. Pada masa itu, orang-orang yang berkuasa lebih mementingkan kesejahteraan ekonominya sendiri, di mana petani dan buruh selalu mengalami penindasan. Sejak itu, komunisme pun diterima di banyak kalangan dan banyak negara, apalagi setelah terbentuknya Uni Soviet dan komunisme internasional. Kelahiran komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda yang berpandangan kiri, yang masuk setelah Serikat Islam atau SI Semarang sudah terbentuk. Yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi yang lahir di Lawean, Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1868. SI merupakan organisasi Islam, organisasi pengkaderan, dan organisasi perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme di masa itu. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Josephus Franciscus Marie Snelfleth, atau lebih dikenal dengan Henk Snelfleth, seorang warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api. Singkat cerita, pada tahun 1917 lahir Partai Komunis di Indonesia yang dipelopori oleh Semaun dan Darsono. Namun nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi fraksi kiri Serikat Islam. Keduanya melihat celah di Serikat Islam secara perlahan, kemudian memasukkan ideologi-ideologinya. Salah seorang tokoh syarikat Islam, Haji Agus Salim, akhirnya menegakkan disiplin partai. SI berganti nama menjadi Partai Serikat Islam di tahun 1921. Sesudah itu, barulah resmi nama PKI mencuat. Kehancuran PKI fase awal bermula saat persetujuan Prambanan yang memutuskan akan dilakukan pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia Belanda. Pemberontakan terjadi pada tahun 1926 sampai dengan 1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh PKI menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan tersebut karena dianggap telah mempengaruhi cabang-cabang PKI. PKI bangkit kembali pada era Perang Kemerdekaan dengan hadirnya sosok Musso, atau lebih lengkapnya Musso Manowar, yang lahir di Kediri pada tahun 1897. Pada tanggal 5 September, ia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur, ketika beberapa militan menolak untuk dilucuti. Pihak militer menyebutkan bahwa PKI memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Akan tetapi, pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi.
ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Musso bersama Amir Syarifuddin dan pentolan PKI lainnya melarikan diri ke arah Ponorogo. Musso tewas dalam pelariannya sekitar Oktober 1948, sementara Amir Syarifuddin selamat. PKI menyusun kembali kekuatannya era pasca perang kemerdekaan RI dengan dipelopori oleh Dipa Nusantara Aidit, kemudian didukung oleh Presiden Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu. Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri lebih dekat kepada PKI, terutama setelah dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Politik luar negeri Indonesia semakin condong ke blok timur, blok komunis Uni Soviet. Di sisi lain, konflik dalam negeri semakin memanas dikarenakan krisis moneter. Selain itu juga terdengar desas-desus bahwa terjadi ketegangan antara PKI dan militer. Sebelumnya, di kalangan bawah juga tidak kalah mencekam. Ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dengan polisi dan para pemilik tanah. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden 30 September 1965, di mana gerakan yang dipimpin oleh Letkol Untung dan prajurit Cakrabirawa menculik 7 perwira tinggi militer Angkatan Darat dalam suatu usaha kudeta pada dini hari 1 Oktober 1965. Ketujuh korban tersebut adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Maijen TNI Raden Suprapto, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Hayono, Maijen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donald Isak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, dan Ajudan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, Kapten Anumerta Pierre Andres Tendean. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang sebelumnya menjadi sasaran utama selamat dalam peristiwa tersebut. Namun putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, meninggal setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit. 7 korban tersebut, tidak termasuk Ade Irma, dibawa ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat para jenderal tersebut ditemukan pada 3 Oktober atau 3 hari setelah peristiwa tersebut. Kemudian diangkat pada 4 Oktober 1965. Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanam Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang
lubang buaya. Jakarta kacau pasca gerakan 30 September. Jenderal Soeharto dilantik pada tanggal 14 Oktober 1965 sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat menggantikan Ahmad Yani yang gugur. Pada tanggal 11 Maret, Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto menerima surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno. Sehari setelahnya, pada 12 Maret 1966, Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Militer melakukan penyisiran di berbagai wilayah Indonesia untuk mencari, menginterogasi, bahkan membunuh anggota atau simpatisan PKI. Jumlah korban yang dibunuh tidak pernah diketahui secara pasti. Perkiraan yang konservatif menyebutkan 500.000 orang menjadi korban. Bahkan ada yang memperkirakan sampai 3 juta korban. Sementara dalam sidang Mahmilub, beberapa aktor dari gerakan 30 September diadili. Di antaranya Jono, Letkol Untung, Sujono, Sudisman, Brigjen Suparjo, Omar Dhani, dan yang lainnya mendapat putusan hukuman mati. Itu adalah akhir dari perjalanan Partai Komunis Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sejarah diingat bukan untuk membangkitkan kebencian atau untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Sejarah diingat untuk dipelajari agar tidak terjadi di kemudian hari.